Ini di mana? Aku sudah melintasi waktu. Aku terjebak di tahun 80-an. Aku sedang mencari obat di hutan untuk ibuku yang sakit. Tapi aku malah pingsan karena kelaparan. Sangat lapar. Aduh, hidup di tahun 80-an itu sulit sekali. Kalau aku tidak bisa menemukan makanan, ibu dan aku tidak akan bisa bertahan. Harimau tua. Tolong, jangan makan aku. Huazhang, lihat, boneka manusia yang kita temukan sudah bangun. Aku bilang dia tidak matikan. Sekecil ini. Melihat penampilannya, sepertinya dia sangat lapar. Harimau tua, cepat bicara. Tidak, aku bisa mengerti kalian berbicara. Gadis kecil ini bisa mendengar kita mengobrol. Jangan takut, kami tidak akan menyakitimu. Kami melihatmu terjatuh di pinggir jalan dan membawamu kembali ke gua. Melihat wajahmu pucat. Apa kamu sudah beberapa hari tidak makan? Ya, ibuku masih menunggu aku mengumpulkan obat untuk dibawa pulang. Bolehkah aku makan sedikit buah liar di dekat kakimu? Buah ini memang untukmu. Ayo cepat makan. Kamu sudah sangat lapar tetapi masih memikirkan penyakit ibumu. Sepertinya kamu adalah anak yang berbakti. Jika mencari ramuan herbal, sebaiknya pergi ke sebelah timur hutan. Di sana banyak tumbuh ramuan herbal. Tidak menyangka aku bisa mengerti bahasa harimau. Dan mereka bahkan memberiku makanan. Mereka juga tahu di mana ramuan herbal tumbuh. Terima kasih, harimau. Namaku Xiaoye. Senang berkenalan. Namaku Daoyo. Namaku Huazhang. Aduh, Zai. Ada apa denganmu? Aduh, ini terkena racun dari istana tembaga ungu. Kalau tidak diobati, kemungkinan tidak akan hidup sampai besok. Apa yang harus dilakukan? Seandainya ada ramuan penawar racun. Ada. Aku bisa mengobati racun jamur kepala ungu. Sayangnya, tidak ada yang tahu di sini. Aduh, sepertinya harimau kecil ini tidak bisa diselamatkan. Siapa? Siapa yang sedang berbicara denganku? Gadis kecil ini bisa mendengarku berbicara. Gadis kecil, lihat sudut gua. Aku adalah rumput itu. Apakah itu kamu? Apakah kamu yang sedang berbicara denganku? Iya, itu aku. Tidak kusangka. Ternyata ada manusia yang bisa mendengar kita. Tanaman berbicara. Cepat, petik aku. Berikan pada si harimau kecil yang keracunan itu. Aku bisa mengobati racun jamur ungu. Itu sangat bagus. Hehe. Si harimau kecil sudah bangun. Untungnya, Xiaoye, kamu menemukan ramuan penawar tepat waktu. Terima kasih. Saya juga baru saja mendengar suara rumput itu. Baru tahu bahwa dia bisa mengobati racun. Ternyata kamu juga bisa mendengar suara tanamannya. Sungguh luar biasa. Sebenarnya saya juga baru tahu tentang itu. Bisa kamu bawa saya ke tempat yang ada ramuan herbal? Tidak masalah, ikuti saya. Tidak, yang tumbuh di tanah ini adalah ramuan herbal. Kamu lihat, kamu butuh apa? Wow, banyak sekali ramuan herbal. Ibu menderita emfisema. Kalau bisa menemukan obat untuk meredakan sesak napas, itu bagus. Gadis kecil, namaku Zisu, bisa mengobati batuk dan sesak napas. Hanya saja baunya agak tidak sedap. Namaku Dandelion, menggali akuku, mengeringkannya, dan menyeduhnya bisa mengurangi peradangan. Baik untuk penyakit paru-paru. Apakah kalian benar-benar mengatakan itu? Oh, dan saya bernama Bunga Kuntum. Jangan lupa untuk memetik saya. Saya bisa diseduh untuk diminum. Bisa meredakan panas. Terima kasih telah memberitahu saya tentang khasiatnya. Petik saya juga ya. Saya adalah akar bayi mau. Dimasak untuk diminum bisa menghentikan pendarahan. Apakah ibumu sering batuk darah? Sangat terima kasih kepada kalian. Dengan obat-obat ini, ibu pasti akan sembuh. Xiao Yuyu. Kamu di mana? Ibu mencarimu, Yuyu. Yuyu. Kalian cepat sembunyi. Ibu, aku di sini. Yuyu, aku tidak apa-apa kan? Ibu akhirnya menemukanmu, bagus sekali. Ada harimau. Yue cepat lari. Ibu akan menghalangi mereka untukmu. Ibu jangan takut. Mereka adalah temanku. Tidak akan menyakiti teman kita. Yue, apa yang kamu bicarakan? Mereka adalah harimau. Ibu, ini benar. Aku datang ke gunung untuk mencarikanmu ramuan. Aku pingsan. Itu adalah harimau-harimau ini yang menyelamatkan saya. Setelah saya terbangun, tiba-tiba saya bisa mengerti bahasa hewan. Saya juga bisa mendengar suara tanaman. Daya dan Huazhang tidak hanya tidak menyakiti saya. Mereka juga mencarikan makanan untuk saya.
Mereka adalah harimau yang baik. Anak bodoh, ibu tidak peduli apa yang bisa kamu mengerti. Asalkan kamu baik-baik saja, itu sudah cukup. Kamu bilang, anak bodoh ini mencari ramuan apa di gunung. Ayahmu sudah meninggal. Sekarang hanya kita berdua yang saling bergantung. Ibu, meskipun sakit sampai mati, aku tidak bisa kehilangan Yue lagi. Ibu, aku sudah menemukan ramuan obat. Lihat ini. Lihat ini. Ini semua berkat Daya dan teman-teman kecil yang membantuku memetiknya. Dengan obat ini, ibu tidak perlu khawatir tentang penyakitmu. Ngomong-ngomong Daya, bisakah kau menunjukkan jalan ke tempat memetik buah liar? Biarkan ibuku juga makan sedikit. Baiklah, kalian ikut saya. Nah, ibu, kamu juga coba. Wah, banyak sekali buahnya. Buah ini manis dan harum sekali. Hanya makan buah ini tidak cukup mengenyangkan. Di samping ada kentang juga loh. Serius? Serius? Ada di ladang sebelahmu. Ah. Ah. Mama, masih ada kentang di sini. Wah, kentangnya tumbuh sangat bagus. Cukup untuk kita berdua makan 2 kali. Mama masih punya banyak di sana. Wah, ini benar-benar bagus sekali. Sekarang desa kita menerapkan sistem tanggung jawab besar. Jadi bingung mau tanam apa yang bagus. Menurutku, kentang ini cukup bagus. Kita bawa pulang sedikit untuk ditanam dan dicoba. Baiklah, kentang ini sudah cukup untuk kita makan beberapa hari. Ah. Terima kasih telah menyelamatkan Xiao Hu hari ini. Selama beberapa hari ke depan, saya akan membantu kalian berburu kelinci untuk dimakan. Bagus sekali. Terima kasih, Hua Chang. Ibu Hua Chang telah memberikan kelinci liar ini kepada kita. Ini benar-benar luar biasa. Kita punya kelinci dan juga kentang. Jadi, kita tidak akan kelaparan selama seminggu ke depan. Ayo pulang, ibu, cuci panci dan masak untukmu. Haha. Ternyata ini adalah rumah manusia ya. Xiao Hu, kenapa kamu ikut ke sini? Aku datang untuk mengucapkan terima kasih padamu. Kamu telah menyelamatkan nyawaku. Kamu adalah teman manusia pertamaku yang aku kenal. Aku ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersamamu. Kalau begitu, tinggallah bersamaku untuk sementara. Ibu, kamu pergi rebus obat. Aku akan mengurus kelinci sebentar lagi. Ibu, silakan pergi merebus obatnya. Obat talas ini baunya cukup segar. Lebih baik daripada rasa pahit obat dari dukun kaki telanjang di desa. Ibu, ini adalah daun selasih dan dandelion. Resep yang mereka katakan pasti lebih efektif daripada ramuan biasa. Ibu, minumlah pelan-pelan, hati-hati jangan sampai kepanasan. Aneh. Tadi saya masih merasa sulit bernapas. Setelah minum obat ini, rasanya jauh lebih nyaman. Batuknya juga sudah sembuh. Benar, tarik napas dalam-dalam lagi. Jauh lebih baik, kenapa begitu cepat? Obat herbal biasa saja butuh diminum minimal 3 hari baru terlihat efeknya. Apa yang perlu dikejutkan? Tanaman itu bilang, tahu kamu ingin menyelamatkan ibu. Mereka sengaja mengeluarkan semua tenaga mereka. Maksudmu mereka bisa mengontrol efek obat itu sendiri? Ya, ibuku pernah mengajarkan itu. Tanaman di gunung itu memiliki sifat manusiawi. Kalau kamu baik kepada mereka, mereka akan membantu kamu. Saat kamu memetik mereka, kamu bilang mau menyembuhkan penyakit. Mereka semua setuju, kan? Ternyata tidak hanya bisa memahami mereka berbicara. Mereka juga bisa bekerja sama secara aktif dengan saya. Ibu, kamu dengar tidak? Obat ini begitu efektif. Nanti saya akan memberimu pijatan setiap hari. Kamu pasti bisa sembuh dengan cepat. Baik, ibu, dengarkan Bulan dan Bulan. Ya, tunggu sebentar. Kita berdua akan menanam herbal di tanah kosong di halaman. Herbal ini pasti bisa dijual dengan harga yang bagus. Yuewe sudah jauh lebih baik. Yuewe benar-benar sudah berusaha keras. Ibu pergi masak daging kelinci. Kita bertiga, ibu, aku, dan Xiao Hu, akan makan enak bersama. Bagus. Sudah datang, cepat datang. Xiao Hu, Yuewe, makan selagi hangat. Wangi banget dagingnya. Buka pintu cepat, serahkan makanannya. Kalau tidak, aku lapor. Katanya kalian mencuri harta di basis. Gimana ini? Xiao Hu, cepat sembunyi. Lebih baik kita tetap rendah hati. Kalian cepat sembunyikan dagingnya. Memang ada daging. Kalian berdua, perempuan bau. Lihat aku akan mengajari kalian, si kecil harimau. Hahaha.
Hahaha. Hei, si kecil harimau. Jangan menyakitinya. Untung saja dia baik-baik saja. Hanya pingsan. Berjalanlah, Yue. Tidak apa-apa, jangan takut. Besok aku akan cari beberapa papan kayu untuk memperbaiki pintu. Lalu gunakan beberapa balok kayu besar untuk memperkuatnya, agar tidak ada yang masuk lagi. Mama, setelah kita mendapatkan uang, kita pindah ke kota. Ya, di kota aman. Pindah ke kota. Tapi kita juga tidak punya uang untuk membeli rumah. Jangan khawatir soal uang, Mama. Serahkan saja pada Yue. Aku bisa mengerti bahasa tanaman. Mereka akan memberitahu aku tanaman obat mana yang bisa dijual. Kita pergi ke gunung untuk memetik tanaman obat dan membawanya ke kota. Jualan di toko pasti bisa menghasilkan uang. Aku juga bisa membantu. Aku bisa membantu berburu dan menangkap daging. Xiao Hu juga bilang bisa membantu kita. Kamu fokus saja merawat tubuhmu. Hari-hari baik akan datang nanti. Mama dengarkan Yue. Tapi perbuatan orang brengsek itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Mama akan cari kepala desa besok untuk menuntut keadilan. Kalau begitu, aku akan ke gunung besok untuk memetik ramuan untuk Mama. Ayo pulang ke rumah. Hati-hati di jalan, Xiao Hu. Permisi, di antara kalian, selain obat untuk mengobati edema paru, apakah ada yang lain? Saya butuh yang bisa dijual. Semakin banyak semakin baik. Nama saya Emma Cisian. Dikonsumsi sebagai salad bisa mengobati diare. Efek obatnya sangat baik. Tapi saya lebih sering melihat. Satu biji hanya bisa dijual 5 sen. 5 sen sudah banyak. Terima kasih. Saya adalah daun mint. Diseduh bisa menyegarkan. Minum di musim panas paling nyaman. Tentu saja koperasi di kota akan menerima. Saya mengenal daun mint. Ternyata bisa menyembuhkan. Nama saya adalah bunga emas. Bisa menyembuhkan flu dan demam. Keringkan dan rendam dalam air. Sangat efektif. Ini bagus. Pasti berharga. Sudah hampir dipetik semua. Saatnya pulang. Kalau tidak, ibu pasti sudah menunggu dengan cemas. Begitu banyak ramuan herbal pasti bisa dijual dengan harga tinggi. Pindahkan beberapa ke kebun di rumah. Nanti bulan depan tinggal menunggu untuk memetiknya. Kelinci yang ditangkap Xiao Yu baru saja untukmu. Tanganmu keren banget. Terima kasih. Sudah malam, aku juga harus pulang. Ayo semua, masuk cepat. Dengar aku dulu, ya. Tentang kedua ibu ini. Ada barang bagus di rumah mereka. Kemarin aku sudah mencium bau daging. Kau bilang mereka ini satu sakit-sakitan, satu lagi anak kecil. Tak punya kerja, tak punya uang. Dari mana asal daging itu? Daging dari mana ini? Pasti dari kelompok Gao. Wangxia, kamu sakit, hidup ini sulit, tapi tidak bisa mencuri, kan? Iya, benar. Semua hasil panen di desa ini buruk. Semua orang tidak bisa kenyang. Kamu masih berani mencuri daging. Iya, mencuri daging. Aku sudah bilang kita tidak punya. Kita meskipun miskin. Tidak mungkin melakukan pencurian daging meskipun hidup sangat buruk. Kenapa tidak ada? Aku melihat dengan jelas kemarin. Kamu mencuri daging. Daging kelinci rebus merah itu harum banget. Mereka pasti mencuri kelinci dari tim besar. Ah, pasti daging dari tim besar. Iya, benar. Semua orang di desa kita hanya memelihara ayam. Bahkan keluarga kepala regu tidak memelihara kelinci. Dari mana asalnya daging kelinci yang dicuri? Iya. Di belakang gunung memang ada kelinci liar. Tapi itu sangat pintar. Siapa yang bisa menangkapnya dengan mudah? Hahaha, mungkin aku salah lihat. Mungkin itu daging ayam? Ya, itu daging ayam. Mungkin itu daging ayam? Ya, itu daging ayam. Tidak perlu mengubah ucapan. Itu memang daging kelinci. Itu saat Yue keluarga kami pergi ke gunung untuk memetik ramuan herbal. Dan secara tidak sengaja melihatnya. Kelinci itu sendiri yang menabrak dan mati di atas batu itu. Yue yang menemukannya kembali. Itu adalah berkah dari langit. Tertabrak batu dan mati. Tidak mungkin kejadian seberuntung itu. Benar? Tidak mungkin kejadian seberuntung itu. Mungkin itu dibeli dengan uang dari tim besar. Ya. Iya. Apakah itu menggunakan uang tim besar? Yue tidak mencuri uang. Uangnya kurang atau tidak? Semua orang bisa memeriksanya, kan? Ibu, hari ini aku lagi-lagi menemukan kelinci yang pingsan di gunung. Aku akan merebusnya untuk membuat sup untukmu. Oh, kamu beruntung sekali, menemukan barang bagus lagi. Kenapa tidak dibagikan untuk dicoba semua orang? Paman, lalu mengapa beras di gudangmu tidak dibagikan kepada semua orang? Iya, kenapa tidak dibagikan kepada kami? Kalian harus waspada. Kemarin dia nekat masuk rumahku. Lihat, pintu rumah kami sampai pecah. Hari ini dia bisa saja merampok makanan. Besok bisa saja mencuri beras. Makanya keripik ubi manis yang saya jemur berkurang.
Apakah itu kamu yang mencuri? Lain kali telur ayam saya hilang 2. Apakah itu kamu yang melakukannya? Iya, itu milik keluarga kami. Kamu bilang itu bukan kamu yang membuangnya. Berhenti. Barang-barang kalian yang sepele itu, saya tidak mau mencurinya. Kamu brengsek. Kamu ngomong apa sih? Pergi sana, jangan bikin masalah di sini. Dengar saya bicara. Ini adalah kentang yang Yue temukan di gunung. Mereka memiliki varietas yang baik dan tumbuh cepat. Kalau ditanam di tanah pasti akan laris. Mari kita tanam bersama. Nanti saat panen kita bawa ke kota untuk dijual. Semua orang bisa mendapatkan uang dan hidup dengan baik. Kentang ini terlihat sangat kokoh. Yue benar-benar hebat. Kalau benar-benar bisa tumbuh, musim dingin tidak perlu khawatir kekurangan pangan. Sungguh terima kasih padamu. Yue, hei, sekarang kebijakan sudah sangat bebas, terserah kita mau apa. Kita tanam saja kentang ini. Di akhir tahun harus bayar ke negara. Sisakan cukup untuk kolektif. Sisanya semua milik sendiri. Lebih menguntungkan daripada bagi hasil kerja. Ayo, benarkan. Iya, lebih menguntungkan. Iya, iya. Ibu, mari kita tanam kentang. Dan juga ramuan yang saya petik. Baik. Besok kita pergi ke koperasi untuk menanyakan harga ramuan. Halo, kami datang untuk menjual ramuan. Semuanya baru dipetik dan sangat segar. Tidak mau. Tuan, lihatlah, ramuan kami ini semuanya barang bagus. Bisa menyembuhkan penyakit. Tidak mau, tidak mau. Paman, kami punya dandelion, purslane, dan bunga honeysuckle. Semua bisa dijadikan obat. Efek obatnya sangat baik. Sudah bilang tidak mau. Sekarang koperasi hanya menerima obat-obatan barat. Obat herbal lokal ini tidak ada yang mau. Ayo pergi, jangan tunda pekerjaan. Yue, bagaimana ini? Kalau kita tidak menjual ramuan, kita tidak punya uang untuk sewa rumah. Ibu, jangan khawatir. Pasti ada jalan keluarnya. Permisi, apakah kalian bisa menjual ramuan ini kepada saya? Kak, kenapa kamu tidak membeli obat kimia? Koperasi tidak mau menerima ramuan yang dipetik Yue. Gadis kecil, saya membeli obat ini bukan untuk dimakan manusia. Gadis kecil, saya membeli obat ini bukan untuk dimakan manusia. Itu bukan untuk dimakan manusia. Itu untuk siapa? Saya membelinya untuk anjing kecil saya. Dia terus batuk. Beberapa hari yang lalu, dia juga kehujanan. Di sini tidak ada dokter hewan. Obat barat terlalu kuat, tidak cocok untuk anjing kecil. Saya dengar obat herbal juga bisa menyembuhkan. Jadi saya ingin membelikan dia untuk dicoba. Iya, benar. Sepertinya hewan liar yang sakit juga mencari obat herbal. Aku benar-benar ingin membeli. Bagaimana cara menjual ramuan ini? Harganya bisa dinegosiasikan. Kakak Yue bisa membantu. Jangan lihat usianya kecil. Dulu ayah juga pernah mengajari saya mengobati hewan. Sungguh. Benarkah? Itu hebat sekali. Nama saya Juking. Anjing kecil saya namanya Dudu. Tolong periksa dia, ya. Dudu melihat lesu. Hidungnya juga kering. Tidak ada tenaga, tenggorokannya sakit. Kakak, dia ini terkena hujan dan kedinginan sehingga menyebabkan panas di paru-paru. Kamu lihat, napasnya sedikit cepat. Telinganya juga panas. Pasti tenggorokannya sangat sakit. Jadi tidak ada tenaga untuk bergerak. Bagaimana kamu tahu tenggorokannya sakit? Bagaimana kamu tahu tenggorokannya sakit? Kamu lihat, dia baru saja menggerakkan tenggorokannya. Sepertinya ingin memanggil tapi tidak ada tenaga. Itu karena tenggorokannya sakit. Gunakan bunga honeysuckle ini untuk merebus air 2 kali sehari. Dudu minum selama 3 hari, pasti akan sembuh. Baik, saya akan coba. Dudu tenang, Yue akan menyembuhkanmu. Dudu yang baik, setelah minum obat tidak akan merasa sakit lagi. Dia bahkan mau minum. Biasanya kenapa kamu menghindar? Lihat dia sekarang lebih nyaman. Sungguh terima kasih banyak. Tidak menyangka adik kecil ini benar-benar hebat. Ini 20 yuan. Kalian harus menerimanya. Terlalu banyak, tidak banyak. Orang tua saya jarang di rumah, hanya dia yang menemani saya. Dudu bagi saya sama seperti keluarga. Terima kasih, kakak. Jual ramuan herbal. Jual dandelion untuk mengobati sakit tenggorokan. Daun portulaca untuk menghentikan diare. Daun mint untuk menyegarkan pikiran. Semua dari hasil panen segar dari pegunungan, dijual murah. Gadis kecil, berapa harga dandelion ini? Suamiku akhir-akhir ini sering mengeluh tenggorokannya tidak nyaman. Aku berencana membelikan dia dandelion untuk direbus dan diminum. Kalau ibu mau beli semuanya, harganya 80 sen. Kalau beli satuan, 1 atau 2 jiao sudah cukup, benar-benar. Kalau begitu, berikan saya 1 genggam. Lebih banyak juga tidak apa-apa. Hati-hati di jalan, ya. Menjual ramuan herbal, nih. Ramuan herbal, menjual ramuan herbal.
Benda seperti sayuran liar ini benar-benar bisa menghentikan diare. Anak saya sudah diare selama beberapa hari. Paman, ini disebut purslane. Makan dengan cara disiram saus itu paling efektif. 3 mau per genggam, sangat berguna. Kalau begitu, berikan saya 2 genggam. Jika ini berguna, saya akan datang lagi besok untuk membeli. Jika ini berguna, saya akan datang lagi besok untuk membeli ya. Hati-hati di jalannya. Selamat tinggal, Yue. Saya benar-benar tidak menyangka banyak orang membeli ramuan di pasar ini. Ternyata cukup banyak. Kita sudah hampir menghasilkan 20 yuan. Tunggu sampai mereka menemukan khasiat ramuan ini. Kita bisa menjual lebih banyak. Dengar-dengar obat kalian sangat lengkap. Nona, apakah kamu punya obat untuk batuk berkepanjangan? Yang membuat tidak bisa tidur karena sesak napas di malam hari. Om, yang kamu maksud itu batuk yang tidak ada habisnya. Ya, berbaring malah semakin parah. Seperti ada dahak di tenggorokan yang tidak bisa dikeluarkan. Iya, benar. Istri saya sudah hampir setengah tahun menderita penyakit ini. Sudah periksa di rumah sakit kota. Sudah minum banyak obat barat, tapi tidak sembuh-sembuh. Malam-malam batuk terus, nggak bisa tidur. Hampir melemah dan kurus. Terakhir kali di pegunungan. Dengar dari orang tentang lobak asin dan merah gunung yang pernah bilang soal penyakit ini. Paman, menurut kalian, lobak asin dan merah gunung bisa menyembuhkan penyakit ini? Paman, obat yang kamu sebutkan seharusnya bisa diobati dengan sawi asin dan merah gunung. Tapi yang saya bawa hari ini tidak ada yang kamu bilang. Oh begitu ya. Saya sudah keliling beberapa pasar tapi tidak menemukan. Kira-kira di sini ada. Saya akan cari di tempat lain lagi. Jangan buru-buru ya. Besok pagi saya akan naik ke gunung untuk memetik. Pada waktu ini besok, saya akan di tempat ini lagi. Boleh datang untuk ambil obat. Baiklah. Terima kasih, gadis kecil. Ibu, ayo kita pulang. Setelah pulang, aku akan mencari ramuan untuk paman. Baik. Hari ini juga sudah cukup untuk dijual. Tidak baik, tidak baik. Kaki bunga terjebak di perangkap di hutan sebelah barat. Yue, cepat selamatkan dia. Apa burung kecil? Cepat bantu aku tunjukkan jalan. Yue, kamu mau pergi kemana? Aku menunggumu. Ini, di sini, di sini. Wazhan, aku datang menolongmu. Wazhan, darahmu mengalir di kakimu. Permisi, siapa di antara kalian tahu tanaman obat apa yang bisa menghentikan rasa sakit dan menghentikan pendarahan? Segera beritahu aku. Di celah batu 3 langkah di sebelah kanan, ada tanaman obat berbunga kuning yang bisa mengurangi rasa sakit. Terima kasih. Hai. Bagaimana perasaanmu sekarang? Sudah jauh lebih baik, tidak terlalu sakit lagi. Terima kasih, Xiao Yu. Ku sebenarnya berniat mengantarkan kelinci liar untuk kalian, tapi aku tidak sengaja menginjaknya. Itu pasti jebakan yang dipasang oleh penduduk desa. Wazhan, jangan datang mencariku lagi. Pergilah ke bagian terdalam hutan untuk hidup. Pergilah ke bagian terdalam hutan untuk hidup. Aku dan ibu akan membongkar semua perangkap di sekitar sini. Tapi tidak ada jaminan masih ada yang dipasang. Iya? Kami akan pindah ke kota kabupaten dalam beberapa hari. Jaraknya cukup jauh, tapi tenang saja. Kami akan sering kembali untuk melihat kalian. Pasti akan membawa makanan enak untuk kalian. Kami akan selalu menjadi teman baik. Baiklah, kalian harus menjaga diri. Burung kecil, bisakah kamu membawaku melihat perangkap lainnya? Ini sudah jebakan terakhir. Burung kecil, kamu tahu siapa yang memasang jebakan ini? Aku tahu, aku tahu. Itu pria yang datang ke rumahmu beberapa hari lalu dan membuat keributan. Dia berani menyakiti temanku. Lihat aku bagaimana membalasnya. Permisi, kalian tahu tanaman apa yang membuat gatal jika terkena ginseng? Semakin gatal, semakin bagus. Aku tahu, ada tanaman yang disebut Yengge Cho di celah batu di barat. Rambut halus di daun akan membuat kulit gatal. Bisa bertahan 2 hingga 3 hari. Itu sangat baik. Terima kasih, ini cukup untuk memberinya pelajaran. Kamu mau melakukan apa? Nanti kamu akan tahu. Nanti kamu akan tahu. Nanti aku akan minta tolong kamu untuk menunjukkan jalan. Bawa aku ke halaman rumahnya. Baiklah, serahkan saja padaku. Tak tahu apakah perangkap itu benar-benar efektif. Kalau saja bisa dipasang. Gajah itu, kulitnya bisa dijual. Uangnya cukup buat aku bersenang-senang setengah tahun. Aduh. Siapa berani menghalangi aku? Apa ini? Ini adalah sesuatu yang lengket, sangat gatal. Aduh. Bukankah kamu sangat suka menjebak orang? Sekarang kamu terjebak dalam jebakanmu sendiri, pasti sangat nyaman, kan? Kau yang nakal.
Ini semua ulahmu? Ya, ini hanya sebuah pelajaran. Jebakan-jebakan yang kamu buat hampir membuat ibuku terjatuh. Untuk mencegah orang lain terluka di kemudian hari. Aku akan membongkar semua jebakanmu. Anak kelinci, tunggu saja. Aku tidak akan menunggu. Gatal-gatal dari tanaman ini bisa bertahan 2 hari. Jika kamu memasang jebakan lagi, aku akan menaruh tanaman gatal di tempat tidurmu. HMPH. Ya. Ibu, aku sudah kembali. Yuewe sudah kembali. Yuewe, ramuan herbal yang kamu berikan sangat efektif. Setiap kali ibu meminumnya, rasanya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Itu bagus sekali, Bu. Hari ini aku tidak sempat memetik ramuan dari paman. Besok aku harus pergi ke hutan lagi. Tidak apa-apa, Bu. Besok kita mulai menanam. Tanam semua yang bisa ditanam. Hari ini aku menjual ramuan dan mendapatkan 42 yuan. Besok setelah menjual ramuan, ibu akan membelikanmu baju baru. Bagaimana? Tapi aku juga ingin makan baozi gula merah, kan? Baiklah, apapun yang ingin kita makan bulan ini, aku akan beli semuanya. Permisi, semuanya. Apakah kalian tahu di mana letak sawi asin dan Hong Shan Hong? Aku sangat membutuhkan kedua ramuan ini untuk menyelamatkan orang. Sawi asin ini aneh sifatnya, selalu mendekati lubang ular. Katanya bisa memanfaatkan energi ular untuk membasmi serangga. Hong Shan Hong lebih berbahaya. Tumbuh di celah batu di tebing barat. Angin kencang bisa meniup orang jatuh. Gua ular di tebing jurang. Ini agak sulit diatasi. Gua ular di tebing jurang. Ini agak sulit diatasi. Aduh, tak peduli. Kita pergi dulu ke gua ular lihat. Mungkin hari ini ular tidak di rumah. Kalau bisa mendapatkan kol putih garam, setidaknya bisa mengatasi masalah mendesak. Terima kasih kalian. Pergi ke gua ular. Jangan takut, jangan takut. Sepertinya di dalam tidak ada ular. Aku cepat pergi dan cepat kembali. Sayang, kamu di mana? Aku di sini, aku di sini. Aduh, ular piton. Ular kakak, aku tidak bermaksud jahat. Hanya ingin mengambil sedikit sayur garam untuk obat orang. Setelah memetik, langsung pergi. Bau dari tubuhmu ini agak familiar. Kau mengenaliku. 20 tahun yang lalu ada seorang bocah bernama Xiao Jian. Apa hubunganmu dengan dia? Kau mengenal ayahku. Aku sudah bilang bau ini familiar. Ternyata kau adalah putrinya. Dulu aku masih seekor ular kecil. Dihalang-halangin oleh orang-orang desa di bawah fondasi. Mereka mengangkat cangkul untuk membunuhku. Itu ayahmu. Duduk dan menggunakan topi jerami untuk membawaku ke gunung ini. Dia bilang segala sesuatu memiliki jiwa. Jangan sampai mengorbankan nyawa. Ayahku pergi tahun lalu. Tidak heran. Kau ingin kubis garam ada di bagian terdalam gua. Masuklah dan petiklah. Terima kasih, Kakak Shi. Ambil saja, ada hal lain yang perlu saya bantu. Kamu adalah keturunan keluarga Xiao. Jika ada yang perlu, silakan saja. Sebenarnya, ada jenis bunga merah yang tumbuh di tebing. Saya benar-benar tidak bisa menjangkaunya. Bisakah Anda membantu saya memetiknya? Tebingnya tidak sulit. Saya akan membantu kamu mengambilnya. Terima kasih banyak. Ini tidak sebanding dengan utang budi kepada ayahmu. Kalau butuh ramuan lagi, datang saja ke gua ular. Terima kasih, kakak ular. Dalam 2 hari, saya akan membeli daging kering untuk berterima kasih kepada Anda. Tidak perlu. Waktunya sudah larut. Mengambil ramuan memakan waktu terlalu lama. Saya harus segera pergi ke pasar. Terima kasih, kakak ular. Adik kecil, saya datang untuk mengambil ramuan yang dibicarakan kemarin. Adik kecil, saya datang untuk mengambil ramuan yang dibicarakan kemarin. Oh. Ini adalah daun merah dan sawi garam yang dipetik pagi ini dari gunung. Saya butuh usaha yang cukup besar untuk ini. Kalau kamu rebus air dan minum, pasti efektif. Apakah ramuan ini benar-benar ampuh? Istri saya sudah minum banyak obat barat, tapi tidak berhasil. Tapi ramuan ini justru berhasil. Gadis kecil, akhirnya kamu datang juga. Aku bagikan sedikit dandelion yang kubeli kemarin padamu. Iya, suamiku minum air dandelion ini. Pagi ini suaranya jauh lebih baik. Suamiku adalah guru SD. Kalau dia cerita ke guru lain, semua bilang biar istrinya yang beli. Terima kasih, Bu, sudah percaya. Saya juga masih punya banyak yang segar. Semua baru saja saya rapikan pagi ini. Herbal dari gadis kecil ini memang ahli. Suamiku memang begitu. Mengajar selama 30 tahun. Tahun-tahun menggunakan suara. Sudah mencoba berbagai cara tapi tidak berhasil. Minum air dandelion ini selama 2 hari sudah terasa baik. Kualitasnya memang sangat bagus.
Tolong ambilkan saya 2 lagi. Baiklah, ambil dandelion kalian dengan baik ya. Aha. Hati-hati di jalannya. Obat ini saya ambil. Ini uang muka. Terima kasih, Paman. Tenang saja, obat ini pasti tidak akan mengecewakanmu. Ibu benar-benar tidak menyangka bisa mendapatkan begitu banyak. Lebih banyak dari kemarin. Bukankah begitu? Ibu semua berkat Yue. Hari-hari baik kita berdua akan datang. Ayo, ibu akan membawamu. Kamu pergi beli baju baru. Ibu juga sudah membelinya. Ayo. Ini bukan baju yang dikenakan oleh Xiao Yuan yang berdua. Mereka memakai kain baru yang dibeli di pasar. Lebih dari 2 jin daging, kan? Ini pasti mahal. Kalau sudah dapat uang, ya habiskan saja. Ya tahu untuk menghemat sedikit. Sekarang mendapatkan uang itu tidak mudah, ya. Nenek 3. Belakangan ini, Yue setiap hari pergi ke gunung untuk memetik ramuan obat. Pagi-pagi sudah berangkat ke pasar untuk menjualnya. Ini semua hasil tabungan kami satu persatu. Beberapa waktu lalu, Yue membagikan bibit ramuan obat kepada semua orang. Itu adalah varietas unggulan yang dipilih dengan cermat. Asalkan semua orang menyiraminya dengan hati-hati. Kalau sudah tumbuh besar, bisa dibawa ke kota. Semua orang bisa tukar uang untuk membeli daging. Benarkah? Serius? Herba itu benar-benar bisa dijual ya? Kenapa tidak? Beberapa hari yang lalu, kami menjual 1 genggam bunga honeysuckle seharga 20 yuan. Di pasar ini banyak orang yang menunggu untuk membeli herba segar. Apa yang dikatakan Wang Xia ada benarnya. Gadis Xiao Yu ini, di usia yang masih muda berani pergi ke gunung belakang sendiri untuk mencari herba. Dia mengenali lebih banyak herba daripada dokter kaki telanjang di desa. Keberanian dan kemampuannya ini. Bahkan kita orang dewasa belum tentu bisa menandingi. Iya, sungguh hebat, Pak Kepala Desa, terlalu memuji. Ini bukan pujian. Sekarang adalah waktu yang baik untuk pengelolaan lahan. Kebijakan mendorong kita untuk mencari jalan hidup sendiri. Asalkan mengikuti kebijakan. Tanam tanah dengan baik dan urus herbal dengan baik. Tidak perlu khawatir tidak bisa menghasilkan uang. Dulu, kita mengencangkan ikat pinggang untuk mendapatkan poin kerja. Sekarang, semakin banyak kerja, semakin banyak hasil, pasti akan berkembang pesat. Sekarang kerja keras pasti ada hasilnya. Kehidupan pasti akan semakin baik. Benar. Betul. Kepala desa berkata benar. Gadis Xiao Yu saja bisa menghasilkan uang dari ramuan. Kita juga harus belajar. Tahun depan pasti membuat desa sebelah iri. Iya. Tanah 02 MU di rumahku sedang tidak terpakai. Besok akan saya olah untuk menanam ramuan. Nona Xiao Yu, nanti kamu harus datang memberi petunjuk kepada kami. Iya. Memberi petunjuk juga buat kami. Tentu tidak masalah. Nona Xiao Yu, aku juga mau ikut melakukan hal yang sama denganmu. Kita semua akan ikut melakukan hal yang sama denganmu. Sudah. Semua jangan bersaing lagi. Karena Nona Xiao Yu bersedia memimpin. Kita akan membentuk sebuah tim penanaman herbal. Biarkan Xiao Yu menjadi pembimbing teknis. Siapa yang menanam dengan baik akan mendapatkan hadiah. Besok saya akan pergi ke kantor herbal di kota untuk bertanya. Lihat apakah mereka bisa membeli herbal kita dalam jangka panjang. Berusaha mencari saluran penjualan yang stabil untuk semua orang. Bagus sekali. Sangat bagus. Kalian sudah kembali. Saya sudah menunggu dari pagi sampai sekarang. Perut saya sudah lapar sekali. Saya kira kalian sudah melupakan saya. Bagaimana bisa begitu? Kamu lihat ini apa? Ini daging yang harum. Malam ini kita masak 1 panci besar daging. Biar kalian bisa makan sampai puas. Bagaimana? Baik. Oh ya, pemuda. Hari ini saya sudah berbicara dengan penduduk desa di pintu masuk desa. Kita akan menanam ramuan bersama. Nanti kalau sudah tumbuh, kita jual untuk mendapatkan uang. Akhirnya bisa sering membeli daging untuk dimakan. Menanam tanaman obat terdengar sangat menarik. Aku tahu banyak tanaman obat yang berguna. Misalnya, di lembah ada tanaman dengan daun bulat. Saat musim panas, nyamuk menggigit. Ratakan daunnya, oleskan di kulit, langsung tidak gatal lagi. Tanaman obat pengusir nyamuk dan penghilang gatal. Ini sangat berguna. Musim panas akan segera tiba. Pasti banyak orang yang akan membeli nanti. Ayo kita tanam lebih banyak. Itu sudah pasti. Si kecil harimau tahu lebih banyak. Saya sudah familiar dengan hutan. Bagus sekali. Setelah makan, kamu bawa saya untuk mencarinya ya. Ngomong-ngomong, luka di tangan Hua belum sembuh. Pasti tidak nyaman untuk berburu. Saya harus membawa beberapa potong daging babi mentah untuk dia. Itu seharusnya. Yue, Hua pernah menyelamatkanmu. Kita tidak boleh lupa. Ibu, lihat daging yang dibeli hari ini cukup bagus. Nanti, pilih beberapa potong yang ada tulangnya untuk dikirimkan kepadanya. Cocok untuk menjaga kesehatan? Ya. Xiao Yu, aku mencium aroma ibu. Dia ada di depan. Datang. Xiao Yu, kenapa kamu datang? Aku bawa makanan untuk kalian. Ayo makan. Orang yang memasang jebakan itu.
Aku sudah membalas dendam untukmu. Dia mungkin tidak berani lagi. Terima kasih, Xiao Yu. Ibu, lukamu sudah membaik. Sudah lebih baik. Berkat ramuan penghilang rasa sakit dari Xiao Yu. Kalian mau kemana? Xiao Hu bilang di gunung ada tanaman obat yang bisa mengusir nyamuk. Kami mau gali bibitnya untuk ditanam di sini. Pasti bisa dijual dengan harga bagus. Memang benar tanaman ini berguna. Dulu saat nyamuk banyak, kami suka beristirahat di dekat tanaman itu. Kalian mengikuti aliran kecil ke atas. Daunnya bergerigi di tepi. Terima kasih, aku pergi dulu. Pemuda, ini tanaman yang kamu bilang sebagai pengusir nyamuk. Iya, itu dia. Gadis muda, pandanganmu tajam. Aku tidak hanya bisa mengusir nyamuk. Setelah dijemur, masih ada aroma segar. Dimasukkan ke dalam kantong kain jadi kantong aroma. Digantung di dalam rumah bisa wangi selama beberapa hari. Benar-benar berguna sekali. Pakaian yang dipakai di musim panas tipis. Nyamuk menggigit dengan ganas. Dijadikan kantong aroma bisa mengusir nyamuk dan juga sebagai dekorasi. Pasti akan disukai. Saya bilang dia hebat kan? Lihatlah akar ini, sangat kuat. Menggali kembali pasti bisa hidup. Harus menyisakan sedikit akar dan tanah. Dengan begitu, saat dipindahkan akan lebih mudah hidup. Sering-sering injak selama waktu ini, kita tanam saja. Hampir selesai. Ini cukup untuk mengisi tanah di rumah kami. Xiao Hu, kita pulang. Ibu, apakah ada tempat di tanah kita untuk tanaman pengusir nyamuk? Ada, masih ada satu bagian tanah yang belum ditanam. Kamu mau menanam tanaman pengusir nyamuk? Musim panas sebentar lagi datang. Ini tidak hanya bisa mengusir nyamuk, tapi juga bisa dibuat kantong aromaterapi. Pasti laku keras. Kalau begitu, besok aku tanamkan. Yuet. Tanaman herbal yang kamu bawa pulang semuanya tumbuh dengan baik. Rasanya sebentar lagi panen. Karena mereka sudah berjanji sama aku. Mereka pasti sudah baik-baik saja, kan? Di mana putrimu? Dia sudah datang. Aduh, Xiao Yu, adik kecil, aku sudah datang. Jangan bilang apa-apa, ya, obat yang kau berikan benar-benar ampuh. Istriku setelah meminumnya jadi jauh lebih segar. Kemarin juga tidak batuk lagi. HMPH, ini sisa 30 yuan yang aku bawa. Hitunglah ya. Tepat 30. Terima kasih, Komandan. Paman, kenapa kantung mata kamu begitu hitam? Oh, jangan sebutkan itu. Ayam jago di rumahku entah kenapa. Kemarin malam terus berkokok sepanjang malam. Belakangan ini dia juga tidak bertelur, hanya berkokok terus. Berkokok? Tidak tahu ada apa. Bagaimana kalau paman membawa ayamnya ke sini untuk dilihat Yue? Sejak kecil, kakek sudah mengajarkan saya untuk merawat hewan. Mungkin saya tahu alasannya. Benarkah? Kalian periksa baik-baik. Ayam ini sudah saya pelihara selama 3 tahun. Saya sudah punya ikatan emosional. Kalau kamu bisa merawatnya, saya akan memberimu 1 yuan sebagai biaya pengobatan. Saya akan segera membawakan ayam untukmu. Hei, Xia Yue, adik kecil. Saya sudah membawa ayamnya. Dia tidak bertelur, coba kamu lihat. Bukan sakit, bukan sakit. Itu karena kucing liar yang datang baru-baru ini. Setiap malam menakutiku. Bagaimana dia masih punya energi untuk bertelur? Kok. Apa dia kekurangan gizi? Istri saya memberi makan dia setiap hari dengan biji-bijian. Ini tidak ada hubungannya dengan makanannya. Ayam betina juga sehat. Dia ketakutan. Paman, akhir-akhir ini di rumahmu ada kucing liar yang muncul tidak? Oh iya, sepertinya memang ada kucing liar. Beberapa hari lalu, daging asap di rumah Nenek Li juga dicuri. Saya akan cari beberapa pemuda untuk mengusir kucing itu. Gadis ini benar-benar aneh. Melihat ayam betina, sudah tahu apa yang terjadi. Hei, gadis kecil. Bebek saya hanya minum air, tidak mau makan. Bisakah kamu lihatkan? Bisa. Tapi untuk hewan besar seperti sapi dan domba, membawa mereka ke pasar tidak nyaman. Semua orang bisa datang ke desa Xiao untuk menemui saya. Ya, di rumah kami ada halaman. Nanti, hewan juga bisa bergerak bebas. Ini harus bayar biaya pengobatan. Beruntung kamu menemukan penyebabnya.
Kalau tidak, rumah kita pasti akan ribut, HMPH. Tidak perlu, tidak perlu. Ini pekerjaan yang gampang, selamat jalan. Oh. Hai, istri. Yue, lihat ini. Itu adalah bibit kentang yang kamu bagikan ke semua orang hari itu. Aku kembali untuk memotong dan menanam. Hanya dalam beberapa hari sudah tumbuh sebesar ini. Wah, kentangnya tumbuh sangat baik. Ini lebih besar satu lingkaran dibandingkan kentang biasa. Betul sekali. Hari ini aku sengaja membawanya ke pasar di kota untuk dibandingkan. Kentang dari rumah lain jika dibandingkan dengan ini. Seperti belum tumbuh, kecil sekali. Ini semua berkat Yue yang membagikan bibit yang baik. Sungguh sangat membantu semua orang. Bibi, jangan terlalu sopan. Kentang ini bisa tumbuh sebesar ini pasti karena kamu menanamnya dengan penuh perhatian. Dan masih ada lagi. Yue, sebelumnya, saya juga sudah menanam bibit herbal yang dibagikan kepada semua orang. Wah, tumbuhnya hijau subur sekali. Pertumbuhannya sangat baik. Yue, nanti kalau sudah tumbuh, aku akan yang pertama memberikannya padamu. Hehehe, di tanah ini ada bau ulat. Banyak larva tersembunyi di bawah akar. 2 hari lagi mereka akan keluar. Saat itu kita bisa makan dengan lahap. Bibi, ladang kentang ini harus segera dibersihkan dari hama. Banyak larva yang tersembunyi di bawah tanah. Jika tidak ditangani, saat mereka tumbuh akan merusak akar. Hama. Ah, saya bilang juga apa? Saya lihat daun itu sudah melengkung. Saya kira itu karena kekurangan air. Baiklah, baiklah. Saya sekarang akan kembali dan mengambil sedikit abu kayu untuk mengusir hama. Akan saya taburkan. Syukurlah ada Yue. Kalau tidak, semua kentang saya bisa hancur. Tidak apa-apa, ini semua adalah tugas Yue. Saya pergi dulu. Burung kecil, terima kasih telah mengingatkan saya tentang hama. Mengganggu kalian untuk makan dengan nyaman. Maafkan saya, tapi jika semua tanaman petani ini dimakan serangga, semua orang akan kelaparan karena itu. Apakah kamu bisa mencari serangga di tempat lain? Baiklah, baiklah. Kalau begitu, aku akan pergi ke hutan mencari. Terima kasih. Ibu, mari kita pulang. Baik. Kita pulang dan lihat-lihat bagaimana pertumbuhan ramuan yang kita tanam. Wow. Yue. Kamu cepat lihat. Dandelion kita tumbuh dengan sangat baik. Ya, sungguh bagus. Ternyata tidak mengecewakan perawatan kita. Herbal tumbuh dengan sangat baik. Efek obatnya pasti tidak buruk. Iya. Lihatlah warna ini. Lebih baik daripada yang kita kumpulkan beberapa hari yang lalu di gunung. Akar teh ini sangat padat. Sudah dijemur, ya, pasti bisa dijual dengan harga yang bagus. Lihat pertumbuhannya. Besok kita bisa panen yang pertama. Bagus sekali, Bu. Besok saya akan membantu Ibu memanen ramuan. Baik. Xiaoyu, Paman Zhang mencarimu. Yue. Paman Zhang ingin mengajakmu ke desa kami untuk melihat domba. Selama beberapa hari ini, semua domba di desa kami terlihat lemas. Ada yang muntah dan diare, ada yang bahkan tidak bisa berdiri. Dokter hewan datang juga tidak bisa menemukan hasil. Kalau terus begini, semua domba akan mati. Seberapa serius ini? Bukan semua orang di desa ini sudah gila karena panik. Nona, bisakah kamu pergi ke desa bersamaku untuk melihat? Saya yang akan bayar ongkosnya. Biaya pemeriksaan akan digandakan. Paman, istirahatlah sejenak. Saya akan segera berkemas dan pergi bersamamu. Pagi ini lagi-lagi ada seekor anak domba yang mati. Entahlah, nggak tahu apa penyebabnya. Domba ini adalah harapan seluruh desa kita. Anak domba, kamu gak merasa gak nyaman di mana? Ada benda aneh di rumput. Kalau dimakan, lidah jadi mati rasa. Perutnya sakit banget. Pak Sang, boleh saya lihat rumput yang Bapak berikan? Ini dia. Anak domba, apakah kamu makan rumput ini? Iya, rasanya berbeda dari rumput biasa. Rumput kecil? Oh, rumput kecil. Siapa namamu? Apa khasiatmu? Namaku adalah rumput akonit. Memiliki racun mematikan. Pak Sang, ini adalah rumput akonit. Sangat beracun, jika dimakan domba bisa berakibat fatal. Oh, ternyata masalahnya ada pada rumput. Pakan hijau adalah yang kami petik dari bukit belakang desa kami. Takutnya rumput di tanah itu. Kami tidak sengaja ambil. Apakah anak domba yang ditinggalkan gadis itu masih bisa diselamatkan? Makan rumput di dalam rumah. Saya akan membuat ramuan untuk memuntahkan.
Mungkin bisa mengeluarkan racun. Jika sudah terlalu banyak, saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Ini adalah air rebusan pir dan biji labu untuk diberikan kepada anak domba. Setiap 1 jam sekali. Lihat apakah ada muntahan. Nona, ini 50.000. Biaya pemeriksaan dan biaya ramuan sudah termasuk di dalamnya. Tidak. Terlalu banyak. Cukup 10.000 saja. Tidak. Terima saja. Kalau bukan karena kamu, semua domba kami sudah mati. Potong. Xiao Li Ah. Penjualan obat barat bulan ini turun lagi 30%. Penicillin, aspirin, obat lain di rumah sakit lain semua tidak cukup. Kenapa di tempatmu malah tidak laku? Apakah kamu sama sekali tidak menaruh barang di rak? Bos Hao, jangan buru-buru dulu. Kami selalu menempatkan posisi terbaik di konter. Masih disimpan untuk promosi. Jadi biaya promosi yang aku berikan bulan lalu sia-sia. Janji yang kamu buat sebelumnya, bulan ini harus 2 kali lipat. Sekarang malah begini. Bahkan modalnya pun belum kembali. Ini, aku nggak bisa disalahkan. Beberapa waktu lalu di pasar tiba-tiba muncul sepasang ibu dan anak perempuan. Setiap hari berjualan ramuan herbal. Yang penting, harganya setengah bahkan lebih murah dari obat barat. Ramuan herbal bisa lebih baik dari obat barat. Mereka sangat aneh. Selain bisa menyembuhkan orang, gadis itu juga bisa menyembuhkan hewan peliharaan. Beberapa waktu lalu, anjing di rumah Pak Ju terus batuk. Rumah sakit bilang tidak bisa disembuhkan. Tapi dia malah memberi obat herbal dan menyelamatkannya. Sekarang seluruh desa sedang membicarakan tentang dia. Hei Wei Yuan, kita beli 2 ember porselen saja. Yang di rumah sudah bocor semua. Beli kain biru 1 potong, buat selimut baru. Baiklah, ayo pergi. Hei Dahuang, duduk. Itu mereka. Ternyata kalian berdua wanita yang merebut bisnisku. Ya. Kami menjual ramuan secara jujur, apa yang kalian lakukan padaku? Gadis muda, aku nasihatkan padamu. Lebih baik kalian cepat-cepat pergi dari kota ini bersama ibumu. Kalau ramuan bisa menyembuhkan penyakit, kenapa tidak boleh dijual? Haha. Kamu cukup tidak percaya diri. Ya, kamu tahu siapa kepala stasiun obat daerah itu? Itu sepupuku. Dia benar-benar bisa merepotkan kalian. Dalam sekejap, kalian bisa masuk penjara. Kamu tahu siapa kepala stasiun obat daerah itu? Itu sepupuku. Dia benar-benar bisa merepotkan kalian. Dalam sekejap, kalian bisa masuk penjara. Bos Hao itu orang yang punya koneksi. Jangan sampai kalian menolak tawaran baik dan malah kena hukuman. Kami tidak melanggar hukum. Kami tidak takut kamu melapor. Saya memberi kalian waktu 3 hari. 3 hari lagi saya akan datang ke pasar mencarimu. Saya tahu kalian punya toko di sana. Kalau kalian belum pergi saat itu, saya akan membakar toko kalian. Hahaha. Yue, bagaimana ini? Kita tidak bisa melawan orang yang punya latar belakang. Ibu, jangan khawatir. Kalau mereka mengganggu kita akan pergi ke tempat lain untuk menjualnya. Pasti ada yang mau membeli. Ini jangan. Kita pergi ke tempat lain. Baik. Kita sudah berputar 3 jalan, tapi belum melihat seorang pun. Apa mungkin mereka sudah keluar kota? Tidak mungkin. Pos pemeriksaan bilang tidak ada orang mencurigakan yang keluar kota. Pasti ada di toko-toko ini. Kalian berdua jangan menyelidiki lagi. Kolonel baru saja menyampaikan perintah agar kita kembali ke camp dan menunggu. Tapi mata-mata kolonel itu. Masalah ini agak rumit. Orang ini berselingkuh. Jika kita terus menyelidiki dengan terbuka, pasti akan membuat mereka curiga. Kalian kembali ke camp dulu. Kepala batalion punya tugas lain. Aduh, ya Tuhan, bikin aku terkejut. Tentara yang bawa senjata ini bukan main-main. Mata-mata pasti pernah lihat hewan kecil. Kalau aku bisa menyampaikan informasi mata-mata ke tentara, bukankah itu jadi prestasi? Nanti di kota bisa jual obat pahit. Pasti tidak ada yang mengusir lagi. Ibu, kita tidak membeli barang dulu. Ya. Mari kita pulang dulu. Burung kecil, tentara di jalan tadi sedang mencari mata-mata. Apa kamu melihatnya? Melihat. Pria yang mengenakan jas biru. Membawa tas minyak dengan hati-hati. Dia berasal dari mana? Tadi pagi jam 5, dia keluar dari barak di sebelah barat. Saat melompati pagar, dia terkena sinar senter penjaga. Celananya robek. Lalu dia sekarang bersembunyi di mana? Dia sudah lari 3 mil ke selatan. Bersembunyi di hutan tua. Sekarang dia pasti sedang menuju keluar kota,
Tidak baik. Dia pasti ingin menyampaikan rahasia. Ibu, saya akan pergi mencari tentara sekarang. Tidak bisa, Yue, dia itu seorang mata-mata. Terlalu berbahaya, tidak boleh pergi. Tenang, tenang. Aku cuma menyampaikan pesan. Jangan mendekat kalau punya jasa militer. Nanti Bos Hao tidak berani mengusik kita lagi. Ya, Yue. Berhenti di tempat ini, daerah militer. Dilarang mendekat. Aku tahu di mana mata-mata itu berada. Letnan Kolonel bilang begini. Mata-mata ada di hutan tua di selatan. Dia akan segera keluar kota sekarang. Cepat cari orang untuk menghentikannya. Ini serius. Benar-benar, cepat pergi. Cepat bawa orang pergi. Kalimatnya itu. Percaya atau tidak, lakukan sesuai katanya. Kalau tidak, kita berdua akan kehilangan semuanya di depan Kaisar. Gadis kecil, kamu bisa ceritakan padaku. Bagaimana kamu tahu semua ini? Burung pipit yang memberitahuku. Mungkin kamu tidak percaya. Tapi aku bisa mengerti bahasa hewan. Burung pipit bilang dia melarikan diri dari tembok barat pagi ini jam 5. Roknya robek. Sekarang dia ada di gua di hutan selatan. Ternyata ada sesuatu. Pagi ini, penjaga hanya melaporkan bahwa seorang mata-mata telah melarikan diri. Ciri-ciri spesifiknya belum pernah disampaikan. Maaf, Nona, aku tidak sopan. Nama saya Yo. Dia adalah komandan di sini. Selamat pagi, Mayor Yo. Ladang tua ini medan yang rumit. Spionase mungkin membawa senjata. Kalau begitu, Nona, lebih baik kamu ikut saya. Tenang saja, aku akan melindungimu dengan baik. Baik, aku ikut kamu. Aku juga bisa minta burung kecil membantu mengawasi. Kumpulkan satu kelas. Bawa radio. Gadis kecil, kita berangkat bersama. Ya. Gadis kecil, hutan ini rapat dan rumputnya dalam. Mencarinya cukup sulit. Apakah kamu punya cara? Rumput kecil. Tadi ada seorang pria yang memakai baju biru. Kan, lewat sini. Mau kemana? Rumput kecil. Tadi ada seorang pria yang mengenakan jubah biru. Kan, dia lewat sini mau kemana? Dia pergi ke hutan pohon ek di sebelah timur. Dia juga bilang bersembunyi di tanah itu terlalu berbahaya. Saya lebih baik bersembunyi di atas pohon. Di atas pohon. Di atas pohon. Ah. Orang di pohon mendengarkan. Kami sudah melihatmu. Turunlah dan menyerah. Jika tidak, kami akan menembak. Siap menembak 321. Jangan tembak, jangan tembak. Saya turun, saya turun. Ayo ke sini. Bersujud. Bawa orang itu pergi. Ayo jalan-jalan. Semua perhatian. Petunjuk yang ditemukan oleh Komandan Xiao Yuan hari ini, dan kemampuan pribadinya, harap tidak disebarluaskan. Kalau tidak, akan dikenai hukuman kebocoran rahasia, dihukum militer. Ya. Kembali ke tim adalah gadis kecil, kemampuanmu sangat istimewa. Takut disebarluaskan nanti ada yang berbuat buruk padamu. Kalau nanti ada kesulitan, datang saja ke markas militer dan cari aku. Oke, baik. Ayo. Ikut aku kembali ke markas militer lihat si pengkhianat itu. Lalu aku antar kamu pulang. Ayo. Komisaris Jiu. Berhasil dalam operasi kali ini berkat bantuanmu yang berhasil menangkap mata-mata internal. Dan menjaga rahasia negara tetap aman. Tenang saja, penghargaan ini tidak akan dilupakan negara. Ini adalah 500 yuan. Ini adalah uang terima kasih dari negara untukmu. Selain itu, saya ingin bertanya. Sekarang kamu tinggal di mana? Di rumah masih ada siapa saja? Saya tinggal dengan ibu di desa Xiao. Hanya kami berdua. Begitu ya? Kemampuanmu sangat istimewa. Dan sangat berharga. Saya punya usulan. Apakah kamu mau pindah ke kawasan militer? Kami akan mengatur tempat tinggal untukmu dan ibumu. Kehidupan kalian juga akan terjamin. Kamu bisa menggunakan kemampuanmu untuk melakukan lebih banyak hal bagi negara. Misalnya membantu kami mengatasi bahaya dan merawat anjing militer. Bahkan terlibat dalam beberapa tugas khusus. Benarkah? Aku dan ibu bisa tinggal di kawasan militer. Dan bisa membantu negara. Tentu saja itu benar. Kemampuanmu tidak seharusnya terpendam. Harusnya digunakan di tempat yang berarti. Saya bersedia. Baiklah, 3 hari lagi saya akan memanggil orang untuk menjemputmu. Membawamu mengenal lingkungan militer. 3 hari lagi. Bukankah itu hari Zhao Bos datang mencari masalah? Jika dia bertemu dengan Mayor Yo, bagaimana? Kolonel Yo, bisakah Anda datang ke pasar untuk menemui kami 3 hari lagi? Saya dan ibu akan berjualan ramuan di sana. Berjualan di pasar.
Apakah Anda butuh bantuan untuk membawa barang? Kau ini gadis kecil. Baiklah, 3 hari lagi kami akan datang ke pasar untuk mencarimu. Sekarang aku akan mengantarmu pulang. Terima kasih, Kolonel. Kantor militer benar-benar. Kali ini aku berhasil menangkap mata-mata. Kolonel bahkan memberi aku bonus 500 yuan. Dia bilang 3 hari lagi akan menjemput kita. Wow, sungguh hebat, benar-benar hebat. Bulan purnama. Tapi kita baru saja pindah ke rumah baru. Sekarang harus pindah lagi. Apa tidak sedikit? Mama, kita pindah ke daerah militer untuk melayani negara. Kamu tidak perlu khawatir tentang warga desa. Aku sudah menyerahkan bibit obat herbal dan kentang kepada mereka. Mereka tinggal menanamnya dengan baik. Nanti mereka tidak akan lagi khawatir soal pendapatan dan kehidupan. Mengenai rumah ini, kami juga tidak akan benar-benar tidak kembali. Masih harus kembali melihat Xiao Huo dan Hua Zhang serta Daya. Nanti kami akan tinggal di sini lagi. Baiklah, aku akan segera berkemas. Aduh, tidak bisa. Bagaimana dengan ramuan herbal di halaman kita? Ya dijual saja, Yue. Kamu benar-benar mau berhadapan dengan Bos Zhao? Bukan saya. Loh, saya sudah minta Mayor Yo untuk menjemput kita di pasar 3 hari lagi. Biarkan Mayor Yo yang berhadapan dengan Bos Zhao. Sebelum kita pergi, selesaikan urusan dengan Bos Zhao. Jadi, para paman dan bibi di desa bisa menjual ramuan herbal itu kepada pemasok, kan? Anak ini benar-benar pintar sekali. Jalan pulang itu baik. Aku sudah mencium bau kamu. Kenapa kamu baru datang sekarang? Ada urusan apa dengan kami? Bunga sudah tumbuh gigi. Aku akan tinggal di kawasan militer. Datang untuk mengucapkan selamat tinggal ke kawasan militer. Kamu pergi ke tempat yang berbahaya itu untuk apa? Orang-orang di tempat itu selalu membawa tongkat yang baunya tidak sedap kemana-mana. Tongkat. Yang dimaksud pasti senjata, kan? Jangan khawatir, Daya. Tempat itu aman bagiku. Dan aku akan kembali. Nanti aku akan bawa makanan enak untuk kalian. Xiao Yu, bolehkah aku ikut denganmu? Aku bisa berburu sendiri. Tidak perlu khawatir tentang makananku. Aku juga bisa menjaga halaman. Xiao Yu punya jalannya sendiri untuk dilalui. Kita juga punya kehidupan kita sendiri untuk dijalani. Hutan adalah rumahmu. Tapi aku ingin bersama Xiao Yu. Aku juga tidak ingin berpisah denganmu. Tapi lihat, Daya dan Hua Zhang ada di sini. Apakah kamu tega meninggalkan mereka? Jarak antara desa Xiao dan markas militer tidak jauh. Saat libur, aku akan kembali. Kembali dan bermain dengan kalian, bagaimana? Baiklah. Aku juga. Xiao Yu, jangan lupakan aku ya. Kalau kalian ingin menyampaikan pesan untuk Xiao Yu, aku bisa terbang sebentar. Terima kasih ya, burung pipit kecil. Dengar-dengar kamu mau pergi, aku khusus membongkar ini untukmu. Bukankah kamu bilang ini bisa mengobati batuk? Bawa saja, siapa tahu bisa dipakai. Terima kasih, Kak Snake. Kamu juga jaga diri ya. Bunga, jangan lupa gigi besar, kakak ular. Dan kalian semua harus baik-baik ya. Aku pergi. Selamat tinggal, selamat tinggal. Semoga perjalananmu lancar. Ini adalah jamur Lingzi, cepat lihat. Anak kecil. Menganggap kata-kataku angin lalu. Ya, benar-benar mengira aku tidak berani bergerak melawan kalian. Bos Xiao, kamu benar-benar tidak boleh sembarangan. Kalau aku sembarangan, aku sudah memperingatkan kalian sejak lama. Kalau kalian tidak mau dengar aku, apa boleh buat? Bakar semuanya. Bakar semua ramuan buruk dan barang-barang rusak ini. Berhenti. Begitu ramai ya. Kalian siapa? Apa yang kalian lakukan di sini? Pak Yo, tolong kami. Tuan Zhao ini adalah pemasok obat barat untuk operasi perdagangan. Dulu dia sudah mengancam kami agar tidak menjual ramuan herbal. Dia juga bilang sepupunya adalah Wang, kepala stasiun obat daerah. Bisa membuat kita masuk penjara besar. Tadi dia bahkan datang dengan orang-orang untuk mengambil barang kita. Benar, 2 hari yang lalu dia juga datang. Menghancurkan semua ramuan yang dipetik Yue. Dia bahkan mengancam kita. Bilang kita tidak bisa tinggal di kota kabupaten. Apakah ada yang ingin dikatakan lagi, Bos Zhao? HMPH. Kamu dari mana? Tentara. Jangan ikut campur. Saya punya orang di belakang. Kepala stasiun obat daerah, Wang. Itu sepupu saya. Yang paham, silakan pergi. HMPH. Agar saya tidak perlu menyelidiki. Saya Kolonel Youyi dari daerah militer. Ya. Kolonel, kerusuhan dan niat membakar sudah melanggar hukum. Mengenai Direktur Wang di belakangmu. Saya akan menyelidikinya sekaligus, Kolonel. Saya sudah bilang padamu, saya kenal paman tentara. Tapi kamu tidak percaya. Kolonel Yo,
Orang kecil tidak mengenal raja besar. Kamu besar hati? Jangan ingat kesalahan orang kecil. Anggap saja aku tidak ada. Bebaskan aku? Ya, aku tidak berani lagi. Aku benar-benar tidak berani lagi. Pertama-tama, aku minta maaf kepada ibu dan anak Xiao Ye. Gadis kecil malam. Kakak, aku tahu aku salah. Sebelumnya aku yang brengsek. Aku seharusnya tidak merebut bisnis kalian. Tidak seharusnya membawa orang untuk mengacau. Apalagi berpikir untuk merebut barang kalian. Maaf sekali. Haha, lupakan saja. Mayor Yo, kamu lihat, permintaan maaf sudah disampaikan. Salah paham juga sudah teratasi. Kalau tidak ada masalah, saya permisi dulu. Saya jamin ke depannya, tidak akan mengganggu mereka berdua lagi. Bahkan kalau bertemu di jalan, saya akan menghindar. Haha. Bawa dia dan rekannya ke kantor polisi militer. Aku harus menyelidikinya dengan baik. Kamu dan kepala Wang di belakangmu. Dengan monopoli bisnis obat barat. Sebenarnya sudah melakukan banyak kejahatan yang melanggar moral. Mayor, saya tahu saya salah. Jangan tangkap saya, Mayor. Terima kasih, Pak Yo. Yang harus berterima kasih adalah dirimu sendiri. Aku bilang, kenapa kamu membiarkanku datang ke pasar untuk menjemput kalian? Ternyata kamu membiarkanku membantu membersihkan sampah. Kamu ini benar-benar cerdik. Ya, terima kasih, Pak Yo. Ayo, kemasi barang-barangmu dan ikut aku ke pangkalan militer. Di sana, tidak ada yang berani mengganggu kalian. Baiklah. Sampai di sini, Comrade Wangxia, kita jalan ke arah sini. Wah, tempat ini benar-benar bersih dan rapi. Kolonel Yo. Kolonel Yo, siapa dua orang ini? Ini adalah Komrad Wangxia. Ini putrinya, Xiao Yu. Mereka akan tinggal di kompleks kita mulai sekarang. Gadis kecil ini terlihat sangat ceria. Pasti tidak mudah datang dari desa. Ya, kalau ada yang kurang, bilang saja ke kakak ipar. Terima kasih, kakak ipar. Kami tidak kekurangan apa-apa. Buat repot saja. Selamat pagi, semua tante. Gadis kecil, jangan peduli. Itu adalah Sun Chaiyi. Dia berasal dari kota. Mungkin sedikit merendahkan orang desa. Menghina orang desa. Aku akan membuatnya melihat. Yue, jangan peduli. Xia Yue, di sini kita jalan ke lantai 2. Pencahayaannya bagus. Wow, Kolonel Yo. Rumah ini benar-benar bagus. Mobilnya jauh lebih bagus dari yang aku bayangkan. Kalian tenang tinggal di sini. Besok pagi, aku akan suruh penjaga mengirim beras dan bahan makanan ke sini. Kalau butuh apa-apa, cari saya di ruang jaga. Oh, baik. Xia Yue, kemampuanmu di militer hanya perwira tinggi yang tahu. Ini termasuk rahasia. Semakin sedikit orang yang tahu, semakin baik. Jadi aku yang memutuskan sendiri untukmu. Baik. Aku tahu bahwa kolonel juga melakukannya demi melindungiku. Lalu, aku harus melakukan apa secara spesifik? Kalian dulu kenali lingkungan sekitar. Aku ada urusan, jadi aku pergi dulu. Wahahaha. Sudah pindah ke rumah baru. Bagus sekali. Hehe. Ibu, rumah ini terlalu bagus, kan? Barang-barang di daerah ini semua bagus. Ibu juga berkat bulan-bulan kita. Jadi bisa tinggal di rumah yang begitu baik. Ibu, kamu ngomong apa sih? Hari-hari baik. Tentu saja kita berdua, ibu dan anak, harus bersama-sama untuk merayakan. Barulah itu yang disebut hari baik, anak ini. Ayo. Ibu, saya akan membantu kamu. Yue, pekerjaan kecil seperti ini biar ibu yang lakukan saja. Kita baru saja tiba di tempat baru. Kamu harus beradaptasi dulu. Ibu, lihatlah, halaman kita cukup besar. Kamu bisa bermain di halaman sebentar. Ya, kalau ibu merasa lelah, panggil saya ya. Ayo cepat pergi. Tidak perlu memikirkan rumah. Ibu sudah masak, panggil kamu ya. Baiklah. Nona San datang lagi untuk mengagumi burung kesayangannya. Burung ini dia bicarakan setiap hari. Kata dia, adiknya membawakan barang langka dari Beijing. Namanya adalah kakak burung. Sejak masuk ke halaman ini, selain makan dan tidur, sisa waktu itu semua dihabiskan untuk burung ini. Keluar hanya untuk mengajak burung jalan-jalan, seolah-olah burung itu harus diletakkan di atas kepala. Takut sekali jika orang lain menyentuhnya. Memang begitu. Beberapa hari yang lalu dia masih pamer padaku. Bilang bahwa orang desa seperti kalian belum pernah melihatnya, kan? Dia mengangkat tirai merah itu selama 2 detik. Langsung ditutup lagi. Seolah-olah takut aku melihatnya. Aduh, datang lagi. Aduh, turun lagi untuk jalan-jalan sama burung. Hahaha. Ini kan gadis desa yang dibawa Letnan Yo. Ayo, tante, biar kamu lihat dunia. Aduh, Tahu ini namanya apa? Ini namanya burung beo. Bisa meniru suara manusia. Orang desa pasti belum pernah lihat. Hari ini aku akan membuatmu terkesima. Tidak bisa makan lagi. Biarkan aku keluar sebentar. Jangan diberi makan lagi. Sudah lihat kan? Bibi, apakah kamu memberi makan burung ini terlalu banyak? Dia terlihat bengkak di dada. Bulu-bulunya hampir meledak.
Kamu ini tahu apa? Nak, kalau belum lihat, kenapa berteriak-teriak? Dia ini kenyang dan malas bergerak, lagi pencernaan. Saudara saya bilang burung beo harus diberi makanan berkualitas. Semakin gemuk semakin sehat. Orang desa memang kurang pengetahuan. Jangan sembarangan bicara jika tidak mengerti. HMPH. Aduh, jangan bicarakan burung beo itu lagi. Siapa yang bilang? Dia marah pada siapa? Burung beo itu jelas sangat tidak nyaman. Siapa itu? Datang. Halo, teman. Permisi, gadis kecil di rumah Anda ada di sini. Saya datang untuk memintanya membantu saya. Ada apa dengan bibisan? Masuk dulu, nanti kita bicara di dalam. Ayo. Duduklah, mari bicara. Ayo, baik. Gadis kecil, apakah apa yang kamu katakan tadi siang benar? Burung kakak tua saya mulai tidak normal siang ini. Baru tadi dia muntah mendadak. Dia sudah memuntahkan semua makanan burungnya. Bisakah kamu membantuku melihat apa yang terjadi? Sakit perut, kembung, tidak bisa makan lagi, tidak bisa makan lebih. Auntie, dia memang diberi makan terlalu banyak. Dan makanan yang kamu berikan terlalu keras, dia tidak bisa mencerna. Lihat, perutnya buncit. Pasti dalam beberapa hari ini dia diberi makan dengan cukup banyak, kan? Aku pikir burung dari Beijing itu mahal. Biasanya selain millet, aku juga menambahkan sedikit kacang tanah dan kuning telur. Hewan peliharaan sama seperti manusia, memberi makan terlalu banyak itu tidak baik. Mudah sekali mengalami gangguan pencernaan. Ini adalah ramuan herbal yang saya ambil untuk membantu pencernaan. Biarkan dia istirahat. Tunggu sampai dia tidak muntah lagi, rendam dengan air hangat dan beri sedikit. Besok dia pasti akan sembuh. Terima kasih ya, gadis kecil. Sebelumnya saya yang salah. Saya tidak seharusnya bilang kamu tidak berpengalaman. Kemampuanmu ini sungguh luar biasa. Lebih efektif daripada dokter hewan di kota. Tidak apa-apa. Kamu nanti kurangi memberi makan dan biarkan dia lebih banyak bergerak. Hei, aku ingat. Kalau begitu aku pergi dulu. Tidak mengganggu istirahat kalian. Aku akan datang lagi besok. Terima kasih. Ya haha. Selamat jalan. Mengapa? Sunei datang lagi. Pasti dia lagi pamer burungnya lagi. Yuewei, jangan peduli sama dia. Biar dia nggak ngomongin kamu lagi. Gadis kecil Yu, lihatlah ini. Burung kakak tua di rumahku sudah jauh lebih baik. Kemarin aku beri obat herbalmu, semalam dia nggak muntah lagi. Pagi ini, dia lebih bersemangat. Jauh lebih baik, jauh lebih baik. Terima kasih, terima kasih. Tidak apa-apa, hanya masalah kecil. Sepertinya dia sudah pulih. Berkat ramuanmu. Tadi pagi aku memberi sedikit millet yang direndam. Tidak berani memberi terlalu banyak. Kedepannya, aku akan mendengarkanmu. Tidak akan berani memberi sembarangan lagi. Biarkan dia bergerak perlahan. Dalam 2 hari dia akan sembuh total. Iya. Jadi aku tidak akan. Maaf mengganggu. Baik. Ya ampun. Aku tidak salah lihat, kan? Kapan dia jadi begitu sopan? Benar-benar tidak pernah kulihat sebelumnya. Sudah bertahun-tahun ya. Dia hanya sopan seperti ini pada adik kesayangannya. Pernahkah kamu melihat dia sopan pada orang lain? Yue, apa kamu memberinya obat penenang? Tidak ada apa-apa. Saya hanya membantu keluarga Bago. Menyelesaikan masalah pencernaan kecil. Mungkin dia merasa saya telah membantu. Ini bukan masalah kecil. Dia melihat Bago di rumahnya itu lebih berharga dari apapun. Yue, kapan kamu punya kemampuan untuk mengobati burung kecil seperti itu? Saya cukup mengerti tentang hewan kecil. Nai Yue, kalau nanti di rumah kita ada kucing atau anjing siapapun. Kalau mereka tidak nyaman, harap tolong periksa dengan baik. Tidak masalah, kalau aku bisa membantu, bilang saja. Baiklah, Komandan Yo, kamu datang cari muda Yu ya. Aku ada urusan mau ketemu dia. Yue, komite militer lama ingin bertemu kamu. Ayo kita pergi bersama. Baik, mari pergi. Anak perempuan, datang sini. Ayo, anak perempuan, duduklah. Selamat pagi, kakek. Baiklah, waktu itu Xiao Yao bilang padaku. Ada anak yang bisa berbicara dengan hewan dan tumbuhan. Aku pikir dia mabuk. Tidak kusangka dia benar-benar membawaku seseorang. Dan dia adalah gadis yang cantik. Hahaha, anak perempuan ini luar biasa. Berteman dengan harimau dan bahkan menerima hadiah dari ular piton. Hahaha, benarkan. Sungguh luar biasa hahaha. Aduh, Panglima, penyakit jantungmu baru stabil. Kenapa bisa kambuh lagi? Apa kamu tidak minum obat yang diberikan dokter Zhang tepat waktu? Minum, tapi bagaimana bisa berhenti? Memang sudah tua. Bagian mesin berkarat.
Bertahan sehari, ya sudah cukup. Tahun lalu pada waktu ini masih bisa bersepeda setengah jam. Sekarang berjalan 2 langkah saja sudah ngos-ngosan seperti terompet. Kakek ini paru-parunya tidak baik tapi tetap datang mencium racun. Kalau mati, jangan salahkan aku. Apa tidak tahu bahwa di bulu daun saya tersembunyi racun? Kakek, sudah berapa lama kamu merawat bunga ini? Oh, ini disebut ungu beludru. Tahun lalu saya membawanya pulang saat survei ke selatan. Daunnya terasa seperti beludru. Bunganya berwarna ungu tua, cantik bukan? Bagus sih, bagus. Tapi bagaimana Anda bisa merawat ini dengan penyakit jantung paru? Tanaman ini ada masalah. Saya rasa dia biasa-biasa saja. Petugas keamanan setiap hari datang untuk menyiramnya. Tanaman ungu ini mengeluarkan racun. Tersembunyi di bulu daun. Orang normal hanya akan merasa tenggorokannya sedikit gatal. Oh, fungsi paru-paru Anda lemah, bisa memperburuk batuk dan sesak napas. Tadi Anda tiba-tiba batuk. Apakah kamu berdiri tepat di samping sini? Benar juga. Tadi saya ingin meraih dan menghapus debu di daun. Begitu saya mendekat, saya langsung batuk tidak berhenti. Barang rusak ini buat apa disimpan? Sekarang buang saja. Jangan terburu-buru. Bagaimana kamu tahu tanaman ini beracun? Dan tahu bahwa ini bisa merusak paru-paru? Dia sendiri yang bilang. Tadi saya mendengar dia mengeluh bahwa orang ini punya masalah paru-paru. Masih sering datang bermain. Kalau sampai memblokir, jangan salahkan aku. Anak kecil ini bicara cukup keras. Memang benar, gadis baik ini punya kemampuan luar biasa. Xiao Yao tidak berbohong padaku. Ini bukan sekadar bisa berbicara dengan makhluk hidup dan tumbuhan. Hanya saja menyimpan buku hidup. Buku materia medica. Itu tidak masalah. Ku hanya menyampaikan apa yang dikatakan tumbuhan saja. Nah, Xia Yue, bisakah kamu tanya dia? Apakah ada tanaman yang bisa menetralkan racunnya? Atau, apakah ada ramuan yang bisa langsung mengobati penyakit kepala tua itu? Untuk mengatasi racunku, tidak sulit. Cukup cari rumput kingping yang berasal dari selatan. Jusnya bisa menetralkan racunku. Sedangkan untuk mengobati penyakit orang tua ini, garam baizu adalah yang paling efektif. Mengeringkan dan merebusnya bisa membantu pernapasan. Tapi saat memetik harus hati-hati. Tanaman itu suka tumbuh di celah batu. Kakek Zirong Teng bilang pakai rumput kingping bisa mengobati racunnya. Sedangkan Yenbi bisa mengobati penyakit paru-paru Anda. Tapi Yenbi tumbuh di celah batu di tebing barat. Susah untuk dipetik. Xiao Yao catat ya. Rumput capung dan Yenbi. Segera kirim orang untuk mencarinya. Tidak peduli berapa banyak uang yang dihabiskan, kita harus menemukan rumput capung dan juniper. Baik, saya akan meminta Wei Bing untuk mengambilnya. Nona, kemampuanmu ini sungguh luar biasa. Perintah sudah disampaikan. Baik, hari ini seharusnya aku membawamu untuk bertemu dengan atasan. Tapi, kamu tidak hanya menyembuhkan penyakit. Kamu juga sangat membantu. Kemampuanmu ini tidak hanya bisa menangkap sutra, tapi juga bisa menyembuhkan. Semoga bisa membantu. Sebenarnya itu juga yang seharusnya saya lakukan. Gadis baik tidak mengklaim prestasi atau pamer. Seandainya saya memiliki kemampuan seperti kamu saat kecil, pasti dalam waktu 1 hari seluruh kota sudah tahu. Kakek terlalu memuji. Hati-hati di jalan. Xia Yue, sering-seringlah datang ke sini untuk mengunjungi kakek. Temani saya ngobrol ya. Kakek, sampai jumpa. Sampai jumpa. Kemampuanmu ini nanti bisa membantu negara dengan besar. Kalau ada permintaan, silakan beritahu saya. Terima kasih, Kolonel Yao. Setiap bulan bisa membantu sebisa mungkin. Baiklah. Datang. Komandan Wang Jia, permisi, apakah Xiao Yu ada? Ada situasi darurat yang membutuhkan bantuannya. Ada di sini? Tunggu sebentar ya. Yue cepat. Datanglah. Aduh, gadis kecil ada masalah. Aku akan membawamu pergi sekarang. Baiklah, aku ikut denganmu. Xia Yue, kamu sudah datang. Situasinya mendesak. Ada sedikit masalah di ruangan kepala lama. Pagi ini, begitu saya tiba di ruang kerja, saya melihat anak ini tergeletak di sini. Dia adalah petugas kesehatan dari militer. Kemarin dia masih tersenyum mengantarkan obat, hari ini. Kepala, apa yang terjadi ini? Petugas kesehatan itu ditusuk hingga jantungnya, dan meninggal di tempat. Yang lebih parah adalah, dokumen di laci kepala sudah hilang. Kami sudah memeriksa lokasi kejadian. Pintu dan jendela tidak menunjukkan tanda-tanda dibongkar. Mungkin ini adalah tindakan orang yang dikenal. Ini adalah tanaman sirih yang baru saja diganti dengan Zilong Teng. Sekarang di dalam rumah hanya ada tanaman ini. Mungkin dia melihat sesuatu. Malam ini hanya bisa mengandalkanmu. Sirih, apakah kamu selalu ada di sini? Dari tadi malam sampai pagi ini. Apakah kamu melihat siapapun yang datang ke ruang baca? Apakah ada yang melihat apa yang terjadi? Tadi pagi ada seorang pria yang mengenakan Zongshan masuk. Begitu dia masuk,
Dia mengacak-acak meja tulis cukup lama. Akhirnya dia mengambil setumpuk kertas. Saat di pintu, dia kebetulan bertemu petugas kebersihan. Kemudian saya melihat pria itu mengeluarkan sesuatu yang berkilau dari belakang. Sesuatu yang berkilau. Dia menusukkannya langsung ke arah petugas kebersihan. Setelah petugas kebersihan jatuh, dia pun pergi. Dia bilang ada seorang pria yang mengenakan Zongshan Suit. Tertangkap oleh petugas kesehatan saat membawa dokumen rahasia. Dan ditusuk sampai mati. Banyak orang yang mengenakan Zongshan Suit. Apakah ada ciri-ciri lain? Orang itu di dadanya menyematkan sebuah pena emas. Luluo bilang orang itu menyematkan sebuah pena emas di dadanya. Apa? Jangan-jangan itu sekretaris Li. Dia sudah dekat dengan saya hampir 10 tahun. Bagaimana mungkin langsung memanggil sekretaris Li ke sini? Benar. Kepala mendengar ada masalah di ruang baca. Ada apa ini? Li Xiao, pagi ini kamu pernah ke ruang baca? Tidak, kepala. Saya sarapan di ruang makan tadi pagi. Sekretaris Li, pagi ini, ada yang melihat ada yang bertengkar dengan petugas kebersihan. Orang itu bagaimana? Dia mengenakan pena emas. Dia memakai Zongshan Suit. Semua ini sangat cocok denganmu. Semua ini sangat cocok denganmu. Kepala, ini adalah fitnah. Bagaimana mungkin saya melakukan hal seperti itu? Saya sangat setia kepada atasan. Luluo berkata, kamu bahkan mengambil dokumen rahasia dari meja kerja. Kamu ini anak kecil, mengerti apa? Jangan bicara sembarangan di sini. Pimpinan, saya sudah mengikuti Anda selama 10 tahun. Apa Anda tidak tahu seperti apa saya? Sungguh, itu bukan saya. Jika itu benar-benar bukan kamu, saya akan menjadi orang pertama yang meminta maaf padamu. Bagaimana dengan memperkirakan waktu kematian? Antara jam 5 sampai 5:30. Pimpinan lama menemukan dan mengamankan tempat ini pada jam 6. Dalam waktu yang begitu singkat, file rahasia pasti belum disebarluaskan. Letnan Zhang bersama orang-orangnya mencari kamar sekretaris Li. Laporan, Letnan, tidak ditemukan. Saya sudah bilang, saya tidak bersalah. Sekarang bisa dibuktikan, kan? Tidak mungkin dia masih di sini. Seharusnya belum dipindahkan. Burung kecil, kamu tetap di sini, kan? Apakah kamu melihat orang ini menyembunyikan sesuatu? Aku sudah melihatnya. Pagi ini setelah dia kembali, dia pergi ke lemari di samping tempat tidur dan mengangkat sebuah celah dengan pisau dan menyelipkan setumpuk kertas. Itu ada di celah lemari di samping tempat tidur. Aku mengerti. Kolonel Yo, itu ada di celah lemari di sudut tempat tidur. Telah ditemukan. Ini adalah dokumen rahasia. Sekretaris Li, ada lagi yang ingin Bapak katakan? Kepala, saya minta maaf atas kesalahan saya. Kekuatan asing menangkap putri saya. Mereka bilang jika tidak mendapatkan dokumen rahasia, mereka akan bunuh saya. Saya terbujuk dan akhirnya setuju dengan permintaan mereka. Kamu ceroboh, kamu tahu dokumen ini. Berhubungan dengan nyawa banyak prajurit. Mengorbankan rekan dan mengkhianati negara demi kepentingan pribadi. Meskipun ada alasan, itu tidak bisa dimaafkan. Saya datang mencuri dokumen semalam. Ditemui oleh petugas kesehatan yang mengantarkan obat. Dia ingin berteriak. Dalam keadaan terdesak, saya. Bukti dan saksi ada. Apalagi yang bisa kamu bantah? Tidak ada, saya mengaku bersalah. Silakan serahkan pada hukum militer. Tapi bisakah kamu menyelamatkan putri saya? Dia baru berusia 4 tahun. Saat sedang membeli permen di koperasi, dia diculik orang. Saat itu dia mengenakan baju merah. Komandan, aku mohon tolong selamatkan dia. Tolong selamatkan dia. Xiao Li. Kamu bingung ya? Aku akan pergi menyelamatkan putrimu. Aku bilang akan melakukan. Tapi kamu harus ditangani sesuai hukum militer. Baiklah, renungkanlah dengan baik. Xia Yue, terima kasih banyak kali ini. Tidak hanya menyelamatkan dokumen rahasia, tapi juga menangkap pengkhianat, melindungi keamanan militer. Bisakah kamu membantuku satu hal lagi? Nak, menyelamatkan adik kecil, kan? Baiklah, gadis yang sangat pintar. Tentang hal ini, ya, ini sudah diserahkan kepadamu. Coba tanyakan padanya. Bolehkah Dahuang menanyakan sesuatu? Hari ini, apakah kamu melihat seorang gadis kecil berusia 4 tahun? Dia datang sendiri untuk membeli permen. Gadis kecil itu memiliki 2 kepang. Dia mengenakan atasan merah. Iya, kamu tahu gadis kecil itu setelah membeli permen. Kemana dia pergi? Dibawa pergi dengan mobil oleh seorang pria berpakaian hitam. Apa? Mereka naik mobil apa? Kemana mereka pergi? Sebuah truk hijau. Tapi seharusnya tidak pergi jauh. Aku masih bisa mencium baunya secara samar-samar sekarang.
Anjing besar kapten mengatakan gadis kecil itu diculik oleh seorang pria berpakaian hitam. Oleh seorang pria berpakaian hitam yang menaiki sebuah truk kecil hijau. Bak truk tertutup kain biru. Dia juga bilang seharusnya ada di dekat sini, karena masih bisa mencium bau gadis kecil itu. Dua orang pergi ke barat untuk memeriksa. Fokus memeriksa truk hijau. Sisanya memeriksa toko dan rumah di sekitar. Mari kita lihat bersama. Kemarin sore ada truk hijau yang parkir. Tapi tidak memperhatikan apakah ada anaknya. Truk hijau sudah banyak beredar. Pengantar batubara dan pengantar sayur semuanya berwarna ini. Sepatu Xiao Yu ini milik anak itu ya? Iya, itu milik Dahuang. Dia bilang dia ada di dekat sini. Benar. Keluar, penembak jitu, keluar. Duduk. Sudah diperiksa. Ini adalah orang dari organisasi ilegal tertentu. Sekelompok sindikat penyelundupan yang beroperasi di perbatasan provinsi. Mereka mengandalkan perdagangan rahasia dan perdagangan manusia. Bagaimana dengan putri sekretaris Zhang? Dia juga menjadi pion yang mereka gunakan untuk mengancam. Bagaimana bisa adik kecil itu mati? Dosis obat biusnya tidak terukur dengan baik. Obatnya membunuhnya. Saya sudah mengirim Mayor Zhang untuk mengepung mereka. Tenang saja, tidak ada yang bisa melarikan diri. Lalu bagaimana dengan anak-anak lain yang diculik? Mari kita selamatkan orang-orang ini yang bersembunyi sangat dalam. Kalau bukan karena kamu mengungkap sekretaris Li, kita benar-benar tidak akan tahu latar belakang mereka. Kali ini, kamu telah berbuat besar. Pimpinan senior kali ini bahkan akan memberi kamu penghargaan tingkat 3. Penghargaan tingkat 3, ya? Tapi ada satu hal yang harus saya jelaskan padamu. Setelah masuk ke daerah militer, hal-hal yang akan kamu hadapi bukan hanya mengumpulkan ramuan obat, tapi juga mengobati hewan. Karena di masa depan kamu akan menghadapi penjahat yang lebih kejam, lebih jahat, dan lebih brutal. Apakah kamu takut? Aku tidak takut. Aku bisa mengerti apa yang dikatakan hewan dan tumbuhan. Mereka bisa membantuku. Dan adik kecil itu tidak bisa bertahan hidup. Tapi aku bisa membuat lebih banyak orang selamat. Paman You, aku ingin tinggal dan bersama kalian. Selamat datang bergabung, Comrade Xia Yue. Kamu pulang dulu istirahat. Tunggu kabar. Saya akan segera meminta Kolonel Zhang untuk memberitahumu. Ya, Tuan Xia Yue. Dengan persetujuan Komisi Militer, kami memberikanmu penghargaan tingkat 3 sekali. Medali ini adalah penghargaan atas keberhasilanmu menangkap mata-mata dan menghancurkan sarang penjahat. Saya sudah tahu gadis ini luar biasa. Bahkan kepala lama pun memuji dia berbakat. Cepat pakai dan tunjukkan kepada semua orang. Rumah sakit kami juga memiliki pahlawan kecil. Aduh hahaha. Bagus. Ini adalah hadiah uang 1.200 yuan. Banyak sekali ya. 500 yuan adalah penghargaan jasa dari militer. Sisa 700 yuan adalah sumbangan dari orang tua anak-anak yang menjadi korban. Mereka bilang kamu telah membantu mereka menemukan anak mereka kembali. Sikap ini harus diterima. Tapi aku hanya anak bodoh. Ini adalah yang seharusnya kau dapatkan. Aku bisa mengerti perasaan orang tua anak yang diculik. Kalau bukan karena kamu, mereka tidak akan pernah melihat anak mereka lagi seumur hidup. Baiklah, aku akan menerimanya. Baik. Hahaha. Pemimpin militer ini, saya bahkan sengaja memberikan 2 hari cuti untukmu. Katanya kamu mengalami kejutan besar saat menyelamatkan putri sekretaris Li. Kamu bisa kembali ke desa Xiao untuk melihat-lihat. Mobil militer akan pergi ke kabupaten sore ini. Jika kamu ingin membawa sesuatu untuk teman-teman di pegunungan. Saya akan meminta pengawal untuk menyiapkannya untukmu. Benarkah? Bagus sekali. Cuaca hari ini cukup baik, ya? Aduh. Xiao Ye, gadis kecil. Yue sudah kembali. Yue. Akhirnya kamu kembali. Aku punya kabar baik untukmu. Sekarang, ramuan obat di desa kita sangat laku keras. Koperasi di kota datang setiap hari Rabu untuk mengambil ramuan obat. Dan tidak ada yang kurang. Memang benar. Rumah saya menanam puluhan ribu hektar dandelion. Dijual sampai 35 yuan. Lebih berharga daripada menanam ubi jalar selama 3 tahun sebelumnya. Ini benar-benar bagus. Memang, jalan ini sangat buruk. Truk operasi sampai di bawah tanjakan tidak berani bergerak lagi. Takut terjebak di lumpur. Kalau jalan ini diperbaiki, saya rasa bisa langsung sampai di depan rumah kita masing-masing. Iya, ini memang tidak baik. Memang tidak baik. Pudina yang ditanam di rumah saya. Di kota juga sudah memesan barang. Katanya mau dijadikan minyak angin. Yang bulan ini kita tanam itu, tanaman pengusir nyamuk. Koperasi di kota bilang mau dijadikan tas untuk dikirim ke kota. Untuk diangkut.
berkat bibit herbal yang dikirim Yue Wei. Kalau tidak, bagaimana kita bisa hidup dengan makanan terbuat dari tepung setiap hari? Iya, iya, iya. Si Yue Wei cari Yue Wei ya? Iya, iya. Sudah. Yue Wei dan ibunya susah payah kembali sekali ini. Biarkan mereka menyimpan barang-barang di rumah dulu. Ada apa-apa? Tunggu sampai mereka istirahat baru kita bicarakan. Baiklah. Ayo pergi. Ibu, saya ingin keluar sebentar. Baru saja kembali sudah mau pergi. Kamu mau kemana? Saya mau mencari Xiao Hu untuk bermain. Dia sedang menunggu saya di tempat biasa. Ibu, kamu bersihkan dulu. Saya pergi sebentar saja. Yue. Kamu sudah tumbuh besar sekali, ya? Yue, aku sudah menunggumu lama. Ayo makan, ini dibeli khusus di kota. Rasanya lebih enak daripada kelinci liar. Kami berbeda dengan manusia. Sejak awal musim semi, ini adalah waktu untuk tumbuh. Jadi kami tumbuh dengan cepat. Daging ini lebih berlemak daripada yang di gunung. Beberapa hari yang lalu, Xiao Hu terus ingin menunggumu di depan desa. Aku menahanmu. Kamu tinggal di markas militer dengan baik. Dengar dari burung pipit, kamu membantu mereka menangkap penjahat. HMPH, aku yang bilang padamu. Saatnya kembali. Gelap, jalan pegunungan sulit dilalui. Nanti aku akan datang lagi untuk melihat kalian. Akan kubawa lebih banyak daging kering untuk kalian. Terima kasih, Xiao Yue. Ibu, aku mau cerita sesuatu padamu. Apa yang mau kau katakan? Uang bonus dari komite militer lama terakhir kali. Aku ingin menggunakan 500 yuan untuk membangun jalan di desa. Membangun jalan karena truk dari koperasi tidak bisa masuk. Iya, kepala desa bilang jalan tidak bagus, kan? Perbaiki jalan. Dengan begitu, truk dari koperasi bisa langsung masuk. Selain itu, mereka juga lebih mudah menjual ramuan herbal. Uang 500 yuan ini adalah hasil kerja kerasmu. Kau bisa menggunakannya sesukamu. Benarkah? Tentu saja benar. Aku tidak menyangka putriku baru berusia 6 tahun. Sudah memiliki pemikiran seperti ini. Ibu benar-benar merasa senang untukmu. Namun, perbaikan jalan ini adalah hal yang besar. Nanti kita harus menjelaskan dengan jelas kepada kepala desa tentang penggunaannya. Kita akan pergi besok. Serahkan uang 500 ini kepada kepala desa. Biarkan kepala desa memimpin semua orang untuk bekerja bersama. Baiklah, sisa uangnya kita beli televisi. Saya lihat rumah istri tentara lain sudah punya. Kita juga harus punya. Oke. Kalau begitu, besok setelah kita masuk kota, kita beli. Bagaimana? Baiklah, cepat makanlah. Kalian mau pergi ya? Kepala desa, ini uang 500. Kamu bawa untuk memperbaiki jalan di desa. Kalau kurang, tunggu aku kembali lagi untuk menambah. Ini. Ambil saja. Yue, kamu telah membuat jalan emas untuk desa ini. Betul sekali. Nanti mobil dari koperasi bisa masuk ke sini. Kita tidak akan khawatir menjual apapun. Meskipun uang untuk memperbaiki jalan ini tidak cukup, tidak boleh lagi membuatmu mengeluarkan uang. Setiap rumah mengumpulkan uang untuk membeli ramuan herbal. Uang untuk perbaikan jalan ini. Jadi, itu ada. Kami mengumpulkan uangnya. Kami harus pergi sekarang. Kakek kepala desa. Hati-hati di jalan. Beritahu sebelumnya saat kembali lain kali. Saya akan membantu kalian menyiapkan rumah lebih awal. Kali ini kembali ke distrik militer. Pertanyaan selanjutnya adalah, orang seperti apa dan hal apa yang akan kita temui? Mungkin tanaman yang menyimpan rahasia. Atau mungkin masalah yang lebih rumit sedang menunggu. Tapi lalu, apa peduli? Yang di tangan ini adalah sesuatu yang nyata. Selama kemampuan ini masih ada. Bahkan di tahun 80-an di mana makan dan pakaian harus diperhitungkan. Aku, Xiao Yu, pasti akan membuat ibu semakin bahagia dan hidup lebih baik. Sampai jumpa.